Ibu Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir memberikan informasi di minggu pertama Ramadan 1442 Hijriah dari Command Center Padang Panjang bersama saya Deret Emma Harika. Inilah Padang Panjang sepekan. Padang Panjang raih 2 penghargaan dalam Musrenbang tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dan diterima oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Jumat 9 April 2021. Dalam musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, Kota Padang Panjang mendapatkan 2 penghargaan. Piagam penghargaan yang diserahkan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah itu diantaranya sangat memuaskan atas pencapaian seluruh pelaksanaan rencana aksi daerah, pengarus utama gender tahun 2020, dan kategori kota terbaik 3 pembangunan daerah. Piagam diterima Wakil Wali Kota Asrul di Aula Grand Ina Muara Kota Padang pada Jumat 9 April. Dalam Musrenbang yang juga dihadiri staf ahli bidang pembangunan Republik Indonesia, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Kepala OPD Provinsi, Kepala OPD se-Sumbar, dan undangan lainnya itu, Gubernur Mahyildi mengatakan pelaksanaan pembangunan yang harus diutamakan adalah perencanaan. Pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan daerah di Sumatera Barat, diantaranya pertumbuhan ekonomi di Sumbar dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung menurun, hampir sama dengan capaian nasional. Tidak hanya dari Musrenbang Provinsi, Padang Panjang juga terima penghargaan sebagai Pemda keempat tercepat dalam pelaksanaan pembentukan dan penandatanganan SK Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Penghargaan diberikan pada puncak acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI, Jumat 9 April 2021. Pada puncak acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia di Aula Anggun Nantongga KPW BI Provinsi Sumatera Barat pada Jumat 9 April, Kota Padang Panjang mendapat penghargaan Pemda keempat tercepat dalam pelaksanaan pembentukan dan penandatanganan SK Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Penghargaan diserahkan PLH Sekda Prof Sumbar, Beni Warlis, kepada Wakil Wali Kota Asrul. Sementara itu, pimpinan cabang Bank Nagari Padang Panjang juga menerima penghargaan sebagai inisiator implementasi QRIS e-retribusi pasar Padang Panjang. Gubernur melalui PLH Sekda Prof menyampaikan pihaknya sangat mendukung adanya penandatanganan SK TP2DD ini dan akan mensosialisasikan lebih masif lagi, sehingga penggunaan QRIS di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dan merata serta mampu mendongkrak perekonomian. Pembentukan Satgas TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. Rumah Tahfiz Sahibul Quran Padang Panjang selenggarakan wisuda tahfiz angkatan 2 dan lomba tahfiz bertempat di Islamic Center Padang Panjang Sabtu 10 April 2021. Kepala Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Prof Sumatera Barat, Syaifullah, membuka wisuda tahfiz angkatan 2 dan lomba tahfiz pada Sabtu 10 April di Islamic Center Padang Panjang yang diselenggarakan Rumah Tahfiz Sahibul Quran. Syaifullah mengatakan pemerintah Sumatera Barat sangat bangga dengan adanya wisuda tahfiz yang merupakan bentuk konkret visi misi Pemprov maupun Pemkab ataupun Pemko. Terkait dengan rumah tahfiz, Pemprov telah menyediakan dana hibah untuk rumah-rumah tahfiz. Dengan adanya rumah tahfiz di tengah masyarakat dapat menjadi motivasi dan bernilai ibadah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra menyebutkan keberadaan rumah tahfiz menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah demi mewujudkan Padang Panjang bermarwah dan bermartabat.
Pimpinan Rumah Tahfiz Sahibul Quran, Ustadz Esa Ahmadi mengatakan, wisuda tahfiz dan lomba tahfiz kali ini diikuti sebanyak 75 santri dengan hafalan dari juz 1 sampai juz 8. Untuk lomba tahfiz, mengundang Dewan Hakim Nasional yaitu Muklis dan Bahri. Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari infak wali santri dan donatur lintas negara. Sisa dari dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Rumah Tahfiz Sahibul Quran. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran secara resmi kukuhkan kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center atau BPIC Serambi Mekah Kota Padang Panjang masa bakti 2021-2026 bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Senin 12 April 2021. Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center atau BPIC Serambi Mekah Kota Padang Panjang masa bakti 2021-2026 secara resmi dikukuhkan Wali Kota Fadli Amran bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, Senin 12 April. Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, dan Kepala OPD. Wako Fadli berpesan kepada BPIC agar cepat melakukan pembenahan terhadap Komplek Islamic Center dan segera menyusun program kerja ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan April tahun 2021, kami Wali Kota Padang Panjang selaku Ketua Dewan Penasehat Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai pengurus Badan Pengelola Islamic Center Serambi Mekah Kota Padang Panjang masa bakti 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan Islamic Center. Wako Fadli juga berharap di bawah kepemimpinan Ketua Umum BPIC Serambi Mekah, Nasrul Yahya, dapat kembali memungsikan Komplek Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam di Kota Padang Panjang dan dapat mengadakan kegiatan keislaman di tempat tersebut. Pada hari pertama penyaluran bantuan sosial tunai Kemensos tahap ketiga dan keempat di Kota Padang Panjang, senilai 190,2 juta rupiah diterima oleh 317 keluarga penerima manfaat. Memasuki hari ketiga penyaluran bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial tahap 3 dan 4 di Kota Padang Panjang pada Rabu 14 April terrealisasi senilai 467,4 juta rupiah yang diterima 779 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari yang seharusnya 835 penerima di 2 kelurahan, tercatat 56 orang tidak hadir mengambil bantuan. Pada penyaluran BST Kemensos kali ini, KPM menerima dana BST untuk 2 bulan sekaligus, terhitung periode bulan Maret dan bulan April, dengan nilai Rp600.000 per KPM. Dari data yang dirilis kantor pos Padang Panjang, penerima manfaat yang paling banyak tidak bisa datang sesuai jadwal ada di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dari 361 yang terdata, 29 orang diantaranya berhalangan hadir. Hanya 332 penerima manfaat yang datang dan mendapatkan bantuan dengan total tersalurkan Rp199,2 juta. Sementara itu di kecamatan yang sama, di Kelurahan Kampung Manggis, sebanyak 27 orang tidak hadir dengan alasan tertentu. Di wilayah ini tersalurkan bantuan Rp268,2 juta yang diterima 447 orang dari 474 yang terdata. Sebagai salah satu bentuk kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi setiap berakhirnya tahun anggaran, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan nota laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD, Senin 12 April 2021.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menyampaikan nota laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Padang Panjang tahun 2020 dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama DPRD pada Senin 12 April. Fadly Amran menyampaikan penyusunan dan penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan salah satu bentuk kewajiban konstitusi yang harus dipenuhinya selaku wali kota setiap berakhirnya tahun anggaran. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD. Bagian kedua diinformasikan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja, antara lain meliputi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah. Secara teknis operasional, penyampaian LKPJ telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Visi Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Wako Fadly juga mengungkapkan secara umum program yang kegiatannya dilaksanakan selama tahun 2020 telah dapat berjalan dengan baik. Laksanakan tarawih pertama Ramadan 1442 Hijriah, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengingatkan kepada masyarakat dan jamaah sholat tarawih untuk tetap terapkan protokol kesehatan selama menjalankan sholat. Wali Kota Fadly Amran melaksanakan sholat tarawih pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah di Islamic Center, Senin malam 12 April. Wako Fadly mengingatkan kepada masyarakat dan jamaah sholat tarawih untuk senantiasa menjaga jarak usai melaksanakan sholat dan memakai masker. Islamic Center yang saat ini telah memiliki kepengurusan badan pengelola diharapkan mengemban amanah dapat memberikan dedikasi untuk kemajuan Islamic Center. Turut hadir Sekretaris Daerah Soni Budaya Putra, Ketua Umum BPIC Nasrul Yahya, serta pejabat lainnya. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran secara resmi membuka operasi Pasar Gentar atau gerakan belanja antar tetangga yang berlokasi di Pasar Impres Globe, Pasar Usang. Pasar Gentar ini merupakan inisiatif dan kerjasama antara LPM Pasar Usang dengan Kenagarian Bukit Surungan. Pasar yang berslogan Gerakan Belanja Antar Tetangga atau Pasar Gentar milik Kelurahan Pasar Usang yang berlokasi di Pasar Impres Globe resmi dibuka Wali Kota Fadly Amran pada Selasa 13 April. Pasar Gentar ini akan beroperasi selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan dengan menghadirkan segala menu pembukuan untuk warga kota maupun masyarakat luar Kota Padang Panjang. Wako Fadly Amran dalam sambutannya mengapresiasi LPM Pasar Usang dengan Kenagarian Bukit Surungan tersebut yang telah menyiapkan tempat untuk warganya yang ingin berjualan pabukuan. Wako Fadly juga menyampaikan pihak Pemko telah mempersiapkan beberapa tenda untuk mensupport aktivitas jual beli atau kuliner masyarakat. Kalau kami hanya memfasilitasi tendanya aja, tapi yang mengkoordinasikan kan Bapak Lurah dan juga LPM. Ini terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah mempersiapkan. Dan juga tendanya pinjam ke Parvan ya. Tapi itu hanya memfasilitasi. Tapi kalau kita melihat situasi gini kok susah, tapi dengan melihat semangat ibu-ibu, mudah-mudahan ini dipermudah di bulan yang berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang Tenda-tenda tersebut dibeli melalui dana DID atau bantuan recovery ekonomi dari pemerintah pusat. Tenda tersebut berjumlah sekitar 98 buah tenda yang tersebar di beberapa titik Kota Padang Panjang. Di antaranya Pasar Pusat, Pasar Kuliner, Pasar Usang, Islamic Center, Masjid Taqwa, dan di beberapa tempat lainnya.
seterusnya ini, Pak? Ya, alhamdulillah ini adalah sinergisitas kami pemerintahan daerah bersama LPM Pasar Usang, masyarakat Pasar Usang dan juga Bank Nagari membentuk sebuah pasar kuliner khususnya pasar pembukuan di wilayah Pasar Usang. Dan ini pun juga adalah tenda yang kita beli dari anggaran DID ataupun bantuan recovery ekonomi dari pemerintah pusat yang alhamdulillah terpasang dan bermanfaat bagi masyarakat di Pasar Usang. Dan ini pun juga kami pasang di beberapa titik untuk pasar-pasar pembukuan. Alhamdulillah ini adalah salah satu tujuan kita untuk bagaimana merecovery ekonomi ini mulai dari grassroots, mulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi inisiatif kami di lembaga untuk membuat ini sebagai pasar kuliner agar aktif kembali. Karena pertukaran-pertukaran ini sempat vakum semua. Nah, alhamdulillah kami didorong oleh para perantau dan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Usang sendiri. Alhamdulillah pun kami pun disupport oleh Wali Kota dan Koperindak. Dan kita juga disupport oleh masyarakat-masyarakat Pasar Usang yang ingin berdagang. Alhamdulillah untuk 1 bulan ini kita tidak memungut biaya apapun. Membuka kegiatan Cash for Work atau CFW di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan program CFW atau program padat karya tunai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperbaiki perekonomian masyarakat di tengah masa pandemi. Program Cash Forward atau CFW atau program padat karya tunai dipercaya mampu menjadi salah satu langkah konkret untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pada masa pandemi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat membuka kegiatan CFW di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis 15 April. Program CFW merupakan upaya mitigasi terhadap pandemi COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dengan adanya program CFW, diharapkan dapat memulihkan geliat ekonomi keluarga secara bertahap dan meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wita Desi Susanti mengatakan, untuk tahun 2021 ini, kegiatan CFW dilakukan di 6 kelurahan yang berada di Padang Panjang Timur. Setiap kelurahan yang menjadi lokasi CFW mendapat dana sebesar Rp300 juta untuk kegiatan yang sifatnya rehab kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. Berstatus sebagai kota tujuan wisata kuliner di Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang Panjang menyikapi potensi ini dalam momentum Ramadan 1442 Hijriah dengan menyiapkan puluhan tenda kuliner yang representatif dan berkualitas terbaik di pasar kuliner Padang Panjang. Berstatus sebagai kota tujuan wisata kuliner di Sumatera Barat, Pemko Padang Panjang menyikapi potensi tersebut pada momentum Ramadan 1442 Hijriah dengan menyiapkan puluhan tenda kuliner yang representatif dan berkualitas terbaik. Wali Kota Fadli Amran mengungkapkan program pengadaan sebanyak 98 unit tenda tersebut ditujukan guna mendorong daya beli masyarakat pengunjung dari luar kota. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Arpan menyebutkan sebanyak 98 tenda yang telah dipasangkan merupakan program penguatan daya beli masyarakat pedagang kuliner di Padang Panjang. Tenda yang dibuat dengan kualitas daya tahan bagus itu menghabiskan lebih kurang Rp980 juta untuk 3 jenis ukuran. Sebanyak 98 unit tenda berbentuk kerucut tersebut saat ini sudah tampak mewarnai pasar kuliner yang semakin representatif dan menarik masyarakat pengunjung untuk berbelanja. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya, Dirit M. Harika, beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.